jadi Ibu membahas tentang anggaran. Di situ ada kebijakan pengelolaan anggaran. Terus ada juga ciri-ciri kebijakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu mau membahas tentang penggunaan anggaran ya. Jadi di dalam materi ini kita ngebahas tentang penggunaan anggaran dari mulai anggaran instansi dan anggaran negara. Oke, simak terus ya penjelasan Ibu hari ini. Ya, jadi Ibu membahas tentang anggaran. Di situ ada kebijakan pengelolaan anggaran. Terus ada juga ciri-ciri kebijakan pengelolaan anggaran itu apa aja. Di sini Ibu bacain ya. Nah, yang pertama itu kebijakan tersebut tidak merugikan instansi atau perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan tersebut transparan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebijakan keuangan tersebut dibuat oleh semua pihak yang bersangkutan dengan instansi ataupun perusahaan tersebut. Dan yang keempat, kebijakan pengelolaan keuangan tersebut dapat diterima oleh semua pihak. Itu adalah kebijakan-kebijakan dalam penyusunan anggaran. Nah, di sini Ibu mau ngejelasin dulu apa sih pengertian anggaran ya. Pengertian anggaran itu suatu rencana yang disusun secara sistematis ya. Suatu rencana yang disusun secara sistematis dan secara rinci dalam bentuk angka. Itu namanya anggaran. Nah, di sini ada beberapa pengertian menurut anggaran. Yang pertama dari Glenn Wells, yang kedua dari Gomez, yang ketiga dari Supriyono, dan yang keempat dari Mulyadi. Yang pertama Ibu jelasin pengertian anggaran menurut Glenn Wells, yaitu anggaran itu dikaitkan dengan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan. Kalau menurut Gomez, anggaran itu adalah dokumen yang berusaha untuk mendamaikan prioritas-prioritas sebuah program. Itu menurut Gomez. Yang ketiga itu menurut Supriyono. Supriyono itu mengatakan bahwa anggaran adalah perencanaan kegiatan yang disusun perusahaan. Itu menurut Supriyono. Yang terakhir menurut Mulyadi, apa sih anggaran? Anggaran adalah suatu rencana keuangan perusahaan yang dipakai atas dasar pengelolaan keuangan. Nah, jadi anggaran tersendiri, anggaran dalam arti luasnya adalah anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka. Itu pengertian dari anggaran. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran itu ada beberapa tahapan-tahapan yang harus diselesaikan. Yang pertama, persiapan penyusunan usul anggaran. Ya, jadi sebelum menyusun anggaran itu harus adanya persiapan usul semua pihak. Anggaran ini digunakan untuk apa? Anggaran ini untuk beberapa tahun ke depan atau untuk beberapa waktu tertentu. Itu yang pertama adalah persiapan penyusunan usul anggaran. Yang kedua, penetapan usul anggaran. Kalau misalkan usul dari semua pihak udah dikelola, udah dijadiin satu ya, dijadikan satu, nah itu adanya penetapan usul anggaran. Nah, terus yang ketiga itu pelaksanaan anggaran. Apa sih pelaksanaan anggaran? Pelaksanaan anggaran itu setelah anggaran sudah ditetapkan atau sudah diresmikan baik dalam instansi, perusahaan atau pemerintah. Setelah anggaran itu ditetapkan, maka anggaran itu boleh dilaksanakan. Ya, di dalam pelaksanaan anggaran itu ada beberapa tipe ya. Tipe ini menyangkut tentang pengelolaan anggaran pemerintah. Ada 3 tipe. Yang pertama tipe eksekutif, tipe legislatif, dan tipe dewan atau komisi. Tipe eksekutif itu penjelasan singkatnya
persetujuan anggaran yang diresmikan oleh DPR. Itu pengertian dari tipe eksekutif. Tapi kalau tipe legislatif itu peresmian anggarannya ditentukan dari perundang-undangan. Terus yang terakhir tipe dewan atau komisi, yaitu penyusunan anggarannya disusun oleh semua dewan atau komisi pemerintah dari bagian kota praja dan lain-lain diresmikan oleh negara. Itu tipe dewan dan komisi. Jadi ada 3 tipe di dalam penyusunan anggaran. Yang pertama tipe eksekutif, tipe legislatif, dan tipe dewan atau komisi. Asas menyusun anggaran. Ada beberapa asas dalam menyusun anggaran. Itu yang pertama, asas universalitas, asas keseimbangan, asas pemerincian anggaran. Di sini Bu jelasin satu-satu ya. Kalau asas universalitas itu menurut jumlah bulat ya, jumlah bruto keuangan dari belanja negara, itu menurut asas universalitas. Tapi kalau asas keseimbangan itu dikehendaki atas pembelanjaan. Tapi kalau asas pemerincian anggaran itu adalah asas yang menghendaki bahwa anggaran harus terperinci sesuai kebutuhannya. Ada 3 tipe di dalam asas penganggaran. Yang pertama asas universalitas, asas keseimbangan, dan asas pemerincian anggaran. Di dalam macam-macam pemerincian anggaran juga ada beberapa jenis pemerinciannya. Yang pertama pemerincian menurut fungsinya, yang kedua pemerincian menurut organisasinya, yang ketiga pemerincian menurut objeknya, yang keempat program budget atau performance budget. Itu adalah jenis-jenis dari pemerincian anggaran. Perbedaan antara penyusunan anggaran perusahaan dan penyusunan anggaran negara itu jauh beda ya. Kalau penyusunan negara itu dari mulai DPR, dari mulai badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi kalau penyusunan anggaran perusahaan itu dimulai dari pemilik saham, direktur utama. Beda ruang lingkup antara penyusunan anggaran perusahaan dan penyusunan anggaran menurut pemerintah. Jadi kalau misalkan penyusunan anggaran negara itu ditentukan oleh siapa? Penyusunan anggaran negara itu ditentukan oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau penyusunan anggaran perusahaan itu ditetapkan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham, sedangkan penyusunan anggaran di dalam negara atau pemerintah itu ditetapkan oleh DPR ya. Jadi ada beberapa anggaran-anggaran yang harus ditetapkan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama itu anggaran kas, anggaran piutang, dan anggaran variabel. Kesimpulan dari penjelasan hari ini, anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka. Anggaran di dalam perusahaan ditetapkan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham, sedangkan anggaran di dalam pemerintah atau negara ditetapkan oleh DPR. Ada 3 tipe di dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, tipe eksekutif, tipe legislatif, dan tipe dewan atau komisi. Itu cukup sampai di sini penjelasan Ibu. Selanjutnya kamu bisa nonton video yang isinya itu prosedur penyusunan anggaran di pemerintah ya. Bisa simak video tersebut, kamu bisa lebih detail dari mulai dibuat DPA sampai ditetapkan oleh DPR. Sekian penjelasan Ibu tentang anggaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap rakyat Indonesia pasti memiliki cita-cita dan tujuan, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas, dan berkeadilan, yang kini dikenal sebagai cita-cita dan tujuan negara
yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Segenap rakyat lalu mengamanahkan visi tersebut kepada pemerintah agar dapat terrealisasikan. Oleh karena itu, timbullah hak dan kewajiban pemerintah. Pemerintah berhak menguasai segala sumber daya, memperoleh sumber daya dari apa yang dimiliki rakyat, dan memungut pajak dari rakyat. Lalu, bagaimana ya siklus penganggaran dari dana yang telah didapat oleh pemerintah tadi? Untuk melaksanakan dan mencapai tujuan dan cita-cita tersebut, diperlukan suatu rencana yang lebih konkret. Rencana tersebut kemudian disusun dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang nasional yang merupakan rangkaian kegiatan pembangunan nasional yang berlangsung tanpa henti dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan RPJP nasional tahun 2005 sampai tahun 2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 tahunan yang dituangkan dalam RPJM Nasional 1 tahun 2005 sampai 2009, RPJM Nasional 2 tahun 2010 sampai 2014, RPJM Nasional 3 tahun 2015 sampai 2019, dan RPJM Nasional 4 tahun 2020 sampai 2024. RPJM memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga, dan lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. RPJM sebagaimana tersebut di atas, dalam level pemerintah, kemudian dijabarkan ke dalam rencana kerja pemerintah yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional. RKP disusun dengan pedoman performance based budgeting, yaitu metode penganggaran dengan mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Salah satu prinsip yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah money follow function, function followed by structure. Sementara dalam level kementerian atau lembaga, RKP ini dijelmakan dalam wujud rencana kerja kementerian atau lembaga yang merupakan kerangka pendanaan bersifat pagu indikatif. Artinya, kerangka tersebut telah berupa ancer-ancer dari anggaran yang dibutuhkan tiap-tiap program. Setelah pagu indikatif ditemukan, selanjutnya disusun kerangka pendanaan yang bersifat pagu sementara, di mana kerangka tersebut telah mencantumkan angka-angka anggaran yang lebih mendekati kebutuhan sebenarnya. Pagu sementara tersebut adalah rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi sasaran. Dalam proses penyusunan rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga, terdapat 3 hal yang bersifat penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan. Pertama, indikator kinerja atau ukuran kinerja terpilih alias Key Performance Indicators. Indikator kinerja penting sebab seperti telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa penyusunan APBN sendiri menggunakan pedoman logic model. Model logika atau logic model adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara input, output, dan outcome, dan indikator kinerjalah yang menjadi ukuran output dan outcome seperti apa yang harus dihasilkan. Hal kedua yang harus diperhatikan selanjutnya adalah standar biaya. Standar biaya merupakan besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Hal ketiga yang tidak boleh diabaikan adalah informasi kinerja. Informasi kinerja merupakan bagian dari arsitektur dan informasi kinerja atau ADIK, yaitu penajaman isi RKAKL guna menunjukkan hubungan logis antara sumber daya atau input yang digunakan, kegiatan yang dilaksanakan, keluaran atau output yang dihasilkan, dan manfaat atau perubahan yang diinginkan atau dihasilkan, yaitu outcome. Dengan adanya program tersebut, dalam penataan ADIK tersebut, sekali lagi menggunakan pendekatan kerangka berpikir logic model. RKAKL dari tiap-tiap kementerian atau lembaga kemudian akan dikumpulkan dan disusun dengan bantuan Direktorat Jenderal Anggaran. Dari penyusunan tersebut, maka terbentuklah rancangan APBN. Rancangan ini kemudian diserahkan kepada Presiden dan selanjutnya akan diusulkan oleh Presiden kepada DPR untuk dibahas bersama dengan mempertimbangkan pendapat DPD. Usulan Presiden tersebut umumnya dilakukan Presiden pada 16 Agustus. Setelah proses pembahasan selesai, apabila RUU APBN tersebut disetujui oleh DPR, maka pada bulan Oktober akan disahkan menjadi UU APBN dan diberlakukan untuk tahun anggaran terkait. Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden tentang rincian APBN. Selanjutnya,
Menteri atau pimpinan lembaga menyusun DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang diterapkan dalam Perpres tentang rincian APBN. DIPA tersebut disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian, berdasarkan DIPA yang telah ditetapkan, dilakukanlah proses pelaksanaan anggaran. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaannya. Kemudian, hasilnya dijadikan dasar pertimbangan untuk menyusun rancangan APBN periode berikutnya, sehingga terbentuklah suatu siklus.